Bismillahirrahmanirrahim. Shaimun wa shaimat, al-qaimun wal qaimat. Nuhayyikum jami'an bi tahiyatil Islam, tahiyatan min 'indillahi mubarakatan thayyibah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa na'im wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman. Allahumma arina al-haqqa haqqan wa rzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila wa rzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. وَدَخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ. رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. قال الله تعالى في كتابه العزيز: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصوم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah antarkan kita, Allah perjumpakan kita dengan hal-hal yang terbaik. Bulan Ramadan adalah bulan yang terbaik di antara bulan yang ada. Hari ini, malam ini kita dapatkan. Masya Allah. Ramadan itu diberikan untuk kita, Masya Allah. Di dalamnya ada satu malam yang malamnya juga itu lebih baik daripada berapa bulan, berapa? 1000. Masya Allah. 1000 bulan sama dengan 83 tahun. Untuk kita umat Islam, Masya Allah. Semua yang terbaik untuk kita. Dan yang menarik, semuanya yang terbaik itu terkait dengan Quran. Karena Quran memang kitab yang terbaik, yang paling sempurna. Ada malam yang terbaik. Itu karena turunnya Al-Quran. Ulama khilaf pendapat antara turunnya malam 27, antara turunnya malam 17, atau ada hadis 24 Ramadan. Kalau yang menyatakan bahwa malam 17, dalilnya adalah tadi kita baca ayatnya di surah Al-Anfal. Wa ma anzalna 'ala 'abdina yawmal furqan. In kuntum amantum billah, ya kan, beriman kepada Allah, dan wa ma anzalna, dan terhadap apa yang kami turunkan pada hamba kami, yaitu pada hari Furqan. Hari Furqan itu perang Badar. Perang Badar terjadi pada 17 Ramadan. Ada yang mengatakan malam 27, ya salah juga. Tapi turunnya pas di Gua Hira. Pertama wahyu turun pada Ramadan, pada malam 27, menurut beberapa pendapat ulama. Kalau yang malam 24 ada dalam hadis bahwa yang turun di Ramadan ini pertama adalah Suhuf Ibrahim, malam pertama. Pada 6 Ramadan Taurat. Pada tanggal 13 Injil. Pada tanggal 18 Zabur.
Dan pada malam 24 adalah Quran. Semuanya ada dalil. Yang paling penting kita yakini adalah memang turunnya ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tidak ada khilaf adalah turunnya pas malam Ramadan, pada malam Lailatul Qadar. Cuma nggak tahu Ramadan yang mana. Nah, Ramadan ada setiap tahunnya. Yang jelas turunnya dari Lauh Mahfuz ke mana? Turunnya dari Lauh Mahfuz ke langit, ke langit dunia. Masya Allah, betul sekali. Yang kita lihat ini namanya Sama'ud Dunya. Di situ ada masjid namanya Baitul Izzah. Kalau yang di langit ketujuh itu namanya Baitul Ma'mur. Yang ketika Isra Mi'raj, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melihat bapaknya Ibrahim Alaihissalam sedang bersandar di Baitul Ma'mur di langit yang ketujuh. Tapi turunnya Al-Quran yang sekaligus jumlatan wahidah menurut Ibnu Abbas bukan di Baitul Ma'mur tapi di Sama'ud Dunya. Sekaligus pada malam Ramadan dan malam pas Lailatul Qadar. Baru turun dari Baitul Izzah ke Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam selama salah isri nasana mufassalan. Turunnya selama 23 tahun berdasarkan kebutuhan. Ya. Ada turun di Mekah, ada turun di Madinah. Ya. Masya Allah. Ya. Rasulullah menjadi yang terbaik karena menerima wahyu Al-Quran. Konon Jibril alaihissalam pun menjadi malaikat yang termulia karena menurunkan Al-Quran. Dan Mekah menjadi tempat yang paling mulia karena juga turunnya Al-Quran. Sekali kita sholat Isya di Masjidil Haram, berapa kali kita sholat di Alamin? 100.000 kali. Untuk berapa bulan itu ya? Jadi memang Masjidil Haram ini tempat yang terbaik. Jadi untuk imbangin kita sholat sekali di sana, kita butuh sholat 100 kali. 100.000 kali. Baru sama dengan 1 kali sholat di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram, Masya Allah. Adapun di Madinah sama dengan 1.000. Itu dua tempat suci itu tempat turunnya Al-Quran. Masya Allah. Bahkan orang yang terbaik di antara kita pun orang yang aktivitasnya dengan Quran. Pokoknya hubungan dengan Al-Quran itu jadi terbaik. Ya. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Sebaik-baiknya kalian wahai umatku, maksudnya Rasulullah SAW, dan orang yang sibuk dengan belajar atau mengajar Quran. Jadi manusia terbaik. Dan manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala selain para nabi dan para sahabat. Maka dianggapnya sebagai family, keluarganya Allah adalah orang yang menjadi ahlul Quran. Dan ini jelas ada di Ibnu Abbas. Kata Rasulullah SAW, Inna lillahi ahlina minan nas. Bahwa Allah Subhanahu wa taala punya family di kalangan manusia di muka bumi. Maka sahabat bertanya, Man hum ya Rasulullah? Keluarga Allah di muka bumi itu siapa ya Rasulullah? Rasulullah SAW adalah hum ahlul Quran. Mereka adalah ahlul Quran, orang yang senang dengan Al-Quran. Ahli Al-Quran itu tentunya dia mengimani, membacanya, mempelajarinya dan mengamalkannya. Masya Allah. Bahkan kata Rasulullah SAW bukan hanya menjadi family Allah, bukan hum khosotuh, menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan apa lagi mau dicari? Ya kan? Ini menjadi keluarganya Allah. Itu orang ahlul Quran. Ahlul Quran menjadi keluarganya Allah. Tentunya kalau keluarganya Allah mendapat ya prioritas, ya. Kalau menjadi keluarganya Allah, tentunya Allah nggak rela kalau dimasukkan ke neraka, ya. Dia akan diutamakan masuk dalam surga. Ayo, mumpung Quran masih bersama kita. Gitu. Carilah kemuliaan dengan Quran. Jadi yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, Inna Allah yarfa'u bihadzal kitab aqwaman
Allah akan mengangkat umat ini dengan Al-Quran. Itu juga sebaliknya, merendahkan dengan orang yang meninggalkan Al-Quran. Jangankan orang ya, papan aja, ya bekas bangunan papan kan, papan kemudian digosok, disorot, kemudian ditulis kaligrafi, ya, apalagi kaligrafinya pakai cat perak atau cat emas, ya. Taruh di bawah, ada yang berani ngecek nggak? Nggak ada. Yang ada juga diambil, taruh di dinding, Masya Allah. Gitu. Kertas kosong jatuh orang nggak peduli, ya. Kertas kosong ditulisin berita-berita koran jatuh, ada yang nyebut nggak ada. Malah kalau lagi Idul Fitri dipakai untuk apa? Alas. Tapi ini kalau ada kertas ditulisin ayat kursi, ada nggak berani buang di jalan dudukin buat sholat Idul Fitri, berani? Nggak ada. Kertas saja Allah muliakan dengan ayat, apalagi kita manusia. Ini mumpung Quran bersama kita. Kemuliaan itu bukan hanya di akhirat, tapi juga di dunia. Masya Allah, saya mau cerita, bukan untuk bangga atau bukan, untuk ibrah saja. Abah Hana ini dulu hijrah ke Lampung, orang Solo dia. Dia dekat Mulyono juga sana. Ceritanya dia tamat pesantren, disuruh pulang cepat, ya mau pulang, akhirnya pulang. Dengar katanya di jalan, yang mau nikah, nih. Bapak saya, wah belum siap nih. Pantesan suruh pulang cepat ya, harus tamat pesantren, ternyata mau dijodohkan. Ini cerita buat saya. Kabur dia, nggak mau pulang ke rumah akhirnya. Ikut naik truk, ternyata truk itu sampai di Lampung. Bekal cuma minum pesantren saja. Dulu Pak Ayah itu NU, jadi dia hafal berzanji. Nggak ada hafal Quran. Udah. Jadi Lampung itu sudah akhirnya ketemu situ yang Islam itu sedikit, masih banyak yang nggak kenal Islam. Numpang sama orang di Lampung itu, ternyata tuan tanah, ya kan? Ditolong sama tuan tanah. Ayah saya pintar juga abang, ya. Biar aman terus, langsung aman dinikahin tuh anak tuan tanah. Ya, sekarang ibu saya. Langsung dianggap sebagai mantu, dapat tanah, dikasih untuk bikin masjid, bikin madrasah. Bekalnya cuma pesantren aja. Ya Allah, 7 tahun lalu meninggal. Abah. Jadi guru ngaji biasa lah di kampung, guru biasa aja, ngajar Iqra aja. A jabar A, ba jabar A, ba kan gitu. Bi buku, ya, babi begitu aja, ngajar gitu aja. Sama Yasinat ada gitu aja. Waktu meninggal, kita juga agak khawatir. Waktu itu tengah malam di rumah sakit, tapi nggak ada yang mentalkinkan. Ya anak kita ini baca syahadat nggak waktu meninggal? Semuanya panik, gelisah. Terjawab sebelum Ramadan kemarin. Makamnya mau dipindah ke pesantren, alhamdulillah. Namanya jadi ustadz semua, jadi anak-anaknya bikin pesantren. Dulu bapaknya cuma bikin musola madrasah aja, karena bikin ada pesantren. Jadi makam yang sudah dia karena kena banjir. Kemudian juga kalau mau ke makam abah itu harus meluruskan makam, terpaksa kita pindahkan. Biar enak nanti didoakan terus sama anaknya di pesantren. Subhanallah, jasadnya masih utuh. Padahal cuma guru TPA, cuma guru ngaji, ngajari kalau di kampung turutan, ya, ngajarin ngaji juz amma aja, alif batak sajid, ya, haho, gitu aja. Itu ngajarin itu aja Allah jaga jasadnya, ya Allah. Terjaga. Kita dulu panik, jangan nggak baca syarat ya abah kita. Ternyata kalau sudah terjaga jasadnya itu, ya apalagi yang kita lakukan. Subhanallah. Padahal logikanya 3 bulan itu sudah dimakan cacing dagingnya, udah habis. Ya kan? Tapi gara-gara abah ngajar ngaji, ya kan? Cacing nggak mau makan. Udah dengan koruptor itu jangan cacing, harimau punya makan. Ya. Nah ini kalau guru ngaji Masya Allah jaga. Itu baru guru ngaji Bapak. Ya.
Apalagi kalau bapak yang bisa baca tafsirnya, sudahlah. Ini kita ini dapat Quran yang luar biasa. Cari kemuliaan dengan Al-Quran. Dan Al-Quran itu untuk siapapun, untuk siapapun. Gak pasti itu orang pesantren, ya, gak pasti orang pesantren. Gak harus untuk ustaz, gak harus untuk kiai, untuk kita semuanya, untuk kita semuanya. Dan itu hari ini ada di kita dengan mudahnya. Ini Ramadan, saatnya kita untuk gaspol untuk interaksi dengan Quran. Di ayat syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran, ada yang menafsirkan agak berbeda. Ya. Oh, kebanyakan orang menafsirkan begini. Ya, diturunkannya diwajibkannya orang berpuasa, ya, Allah mesyariatkan puasa di bulan yang terbaik, yaitu di bulan Ramadan yang di dalamnya turun Al-Quran. Itu kan kebanyakan orang menafsirkan kan. Jadi Allah memerintahkan kita untuk berpuasa di bulan yang terbaik, yaitu pas turunnya bulan yang dimana turunnya Al-Quran sekaligus dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Tapi ada yang menafsirkan begini. Ayat puasa memang di atasnya kutiba alaikumusiyam, tapi setelahnya kan syahrul Ramadan. Nanti setelahnya faman syahida minkum syahra falyasum. Dia yang menafsirkan sedikit berbeza kata orang Malaysia. Bezanya adalah justru ya, Allah menyuruh berpuasa ini untuk persiapan mendapatkan Quran itu untuk dipahami. Lagi ya, ada masalah begini. Ini nggak salah juga. Justru kenapa ada puasa? Supaya kita mendapatkan Quran, interaksi dengan Quran itu lebih dapat. Jadi Quran diturunkan habis itu supaya kamu dapat Quran itu dikasih puasa. Jadi seolah-olah tujuannya itu memang Quran harus didapatkan dengan cara berpuasa. Kalau lagi berpuasa itu perutnya kosong, ya kan? Jauh dari maksiat, itu belajar Quran cepat. Kan syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran kan. Nah, untuk dapatkan Quran itu yang sebagai hudan linnas, pembeda dan hudal Quran berbeda. Nanti selanjutnya berikutnya adalah faman syahida minkum syahra falyasum. Kalau kalian melihat bulan Ramadan berpuasa. Jadi seolah-olah ya yang lebih penting itu Quran daripada Ramadan. Ada yang bilang gitu, enggak salah juga. Jadi memang Quran ini dahsyat, harus benar-benar kita dapatkan. Harus kita dapatkan. Nah, di Ramadan ini ulama menyuruh kita untuk berinteraksi lebih, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Ada tiga langkah. Al-Masarul Awal ini yang penulis buku namanya Adil Banaimah. Ya, penulis buku bagus tentang Quran. Ramadan itu saatnya untuk gaspol interaksi dengan Quran. Yang pertama, iksar atau banyakin untuk baca dan khatam. Itu tingkatan pertama. Tingkatan pertama adalah banyakin baca, banyakin khatam. Kalau belum bisa baca, jangan banyakin khatam. Saatnya untuk belajar baca di Ramadan ini. Mudah-mudahan ini bulan yang saat kita berpuasa gampang belajar Quran. Alhamdulillah, saya di Ramadan ini dapat job. Ada pendeta masuk Islam. Ada di YouTube namanya Dave Gold, orang Tasmania. Ya. Dia setiap jam 4 sampai jam 6 belajar. Baru kenal Abata. Subhanallah, dia masuk dapat hidayah itu gara-gara stres, buka Injil enggak atau mumet, mau stres, akhirnya buka Quran dapat hidayah. Jadi dia udah khatam, tapi belum bisa baca Abata, nggak bisa. Alif Lam Mim nggak tahu yang mana. Tulisan apa ya? Qul huwallahu, dia hafal memang hari ini udah mulai hafal, cuma nggak tahu tulisannya mana. Tapi terjemahannya udah hafal, udah khatam si pendeta ini. Jadi dia itu masuk Islam karena hidayah dengan isinya. Yang betul dan yang mutakhir. Sekarang baru belajar baca. Dia nikah sama orang Bekasi, umurnya sudah 65. Istrinya umur 60. Tinggalnya di Jati Bening. Jadi setiap jam 4 sampai jam 5 dari situ.
Makanya kemarin Pak Abdul buka puasa telat ya, dari tiba-tiba macet. Masya Allah, baru belajar, umur 65. Itu baru bagus belajar baca. Tapi dia sudah khatam terjemahan. Nah, kita balik khatam Arabnya belum khatam. Wah, ini repot. Padahal nih dzalikal kitabu hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk. Memang ya kan ada riwayat Ramadan banyakin khatam. Bahkan sering disampaikan oleh para ustadz, para kiai, Imam Syafi'i mengkhatamkan berapa kali? 60. Nah, ini pokoknya udah berapa kali ini? Mau dilangin 6-nya atau 0-nya? Kalau dilangin 0-nya hebat, berarti sudah 6 kali ya. Jangan-jangan dilangin 6-nya ini. Belum ada khatam ini. Katanya pengikut mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i banyak khatam ora apa-apa. Soalnya dia tafsirnya sudah di kepala semua. Tafsirnya sudah kepala semua. Ya kan? Kepalanya penuh Quran, hatinya penuh Quran. Banyak-banyak khatam. Tapi bagi kita yang nggak tahu bahasa Arab, nggak bisa baca tafsir pakai bahasa Arab, ya kan, nggak kuliah bahasa Arab, nggak kuliah tafsir, ya kan? Kalau baca Quran aja masih pusing sama tajwidnya, ya ada jadwal untuk baca terjemah. Harus ada jadwal, ada porsi untuk baca terjemah. Syukur kita ikut majelis tafsir. Tapi paling tidak, cobalah kita punya target hidup sekali ya sebagai muslim, hidup sekali khatam terjemah nggak pernah, repot. Karena tujuan Allah menurunkan Al-Quran itu adalah sebagai hudan, sebagai petunjuk. Gak mungkin dia bisa memberikan manfaat jadi petunjuk kalau nggak paham. Nah, bagaimana cara memahami Quran itu? Dengan membaca terjemahan. Jadi naikkan kita tahap kedua, ya, al-masar as-sani, ya, interaksi gaspol dengan Al-Quran di Ramadan ini nggak cukup dengan bacanya doang, tapi ada saatnya untuk tadabbur. Apa tuh? Tadabbur atau ta'ammul, mentadabburi Al-Quran. Karena kita lagi perkosong bagus, lagi jauh daripada maksiatnya. Ini anak-anak lagi jauh dari game. Belajar Al-Quran, masuk insya Allah, dapat ilmu banyak. Al-Quran itu masya Allah, Al-Quran itu seperti besti. Maka jadikan Quran itu seperti besti. Kalau punya besti, makin dekat, makin banyak info ya. Info tentang dirinya, info tentang istrinya, info tentang keluarganya, info tentang kerjaannya, info macam-macam. Nggak ditanya udah bunyi sendiri, ya. Kalau teman dekat gitu kan, ya. Nah, bagi mama ya kan, ketemu 2 kali jadi besti, bunyi itu semua. Apa yang di dapur bunyi. Cuma nih tetangganya sampainya, masya Allah. Quran itu kalau makin didekati, makin banyak info yang kita dapatkan. Jadikan Quran itu sebagai besti. Info banyak ya tentang tafsir, tentang sejarah para nabi, para rasul, tentang akhirat, tentang sains, itu Quran memberikan itu semua. Jadikan Quran itu sebagai besti. Caranya harus dibaca terjemahannya, baca lagi, gali lagi. Mendalami Al-Quran itu seperti mendalami samudra. Makin ke dalam lautan itu makin banyak menemukan ya binatang laut, tumbuhan laut macam-macam. Makin mendalam Al-Quran semakin banyak manfaat, banyak pengetahuan. Kalau kita nggak mau pelajari Quran, Allah sindir. Kita disindir sama Allah. Sebagai apa? Punya hati yang terkunci. Orang yang nggak mau mempelajari, mentadaburi ayat-ayat di sapi ya, itu kata Allah itu orang hatinya udah terkunci juga, mau bebar banget itu. Ada dalam surah Muhammad. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha. Kenapa sih mereka tidak mau mentadabburi Al-Quran? Atau jangan-jangan hatinya sudah terkunci, mati, sudah tergembok.
hatinya sudah tergembok sehingga tidak terbuka lagi. Tapi insya Allah bisa dibuka dengan mentadabburi Quran lagi. Ya. Jangankan gembok, gunung saja. Ya. Kalau seandainya mentadabburi Al-Quran, gunung itu akan meledak, berat menjalankannya. Gimana ayatnya? Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu. Nah, itu hafal semua. Seandainya Al-Quran turun di atas gunung, niscaya gunung itu akan meledak, akan hancur. Karena apa? Takut. Jadi kalau ingin mendapatkan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, Quran. Kalau kita nakal mulu, ya udah di Quran. Nakal mulu, ya. Di kantor nakal, ya. Berteman juga nakal, mau tetangga juga nakal. Itu rasa takutnya nggak ada. Karena dengan Quran, ya. Dihancurkan hati itu yang keras itu dengan Quran. Tadabbur. Harus baca terjemahan. Kalau nggak ikut tafsir. Di sini ada program tafsir juga kan? Tafsir ya. Jangan acara makan-makan sama jalan-jalan aja hadir, tapi acara tafsir nggak ikut. Ya. Insya Allah tidak sulit untuk mentadabburi Al-Quran. Ya. Jangan sampai HP kita ganti setiap 5 tahunnya. Program agenda programnya ganti HP berapa tahun sekali? 2 tahun? Tahun sekali? Kalau masa sih? Kayak ini penggemar ini deh, iPhone atau iPad gitu. Ada yang baru, beli baru. Itu harganya viral. Harganya berapa itu? Misalnya 10 juta kan? Buku tafsir itu cuma 2 juta. Itu kalau lengkap. Tapi kalau tafsir jalan lain, orang aku sekat berapa? Buku tafsir penting, ya. HP ganti terus, ya kan? Ada motor listrik beli, sepeda listrik beli, mobil listrik beli. Tafsir punya nggak? Wah, repot ini gitu. Ya sampai mobil listrik punya tapi tafsir nggak punya. Padahal dulu waktu kawin pakai seperangkat alat sholat sama Quran ya. Tadi dipelajari Quran itu. Udah terpelajari dengan baca tafsir. Karena alhamdulillah semua tafsir sudah diterjemahkan. Mau tafsir jalan lain, mau tafsir Qurtubi, tafsir Tabari, tafsir Mukatsir, lengkap sudah alhamdulillah. Ya. Tapi kalau sudah dibeli bukan dipajang doang, tapi dibaca. Kalau tidak, sekarang ada di HP, ya silakan. Kalau mau ada, belum nggak dibaca tuh. Yang dibuka juga di mulut. Soalnya nanti kalau kita nggak ada interaksi dengan Quran, kita mau jawab gimana sama Allah? Allah akan tanya. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Qala lima asartani a'ma wa kuntu basira. Ya. Siapa yang berpaling dari peringatanku, ya, kalau baca Quran itu baca peringatan semua, baca terjemahan baca peringatan semua. Siapa yang berpaling dari peringatanku yang ada di Quran, akan saya berikan kehidupan yang sempit. Kata ulama bukan hanya sempit di dunia, datanya sempit, tapi sempit di kubur. Kata ulama ada sempit di kubur, karena dia jauh dari Quran. Ma'radu an zikri, jauh dari Quran. Kuburnya sempit. Ada yang mengatakan sempit nanti di Shiratal Mustaqim. Ya. Karena lari dari peringatan, maksud lari untuk mempelajari Quran. Iya sampai. Dan Quran ini memberikan syafaat, ya, memberikan syafaat bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Ya. Kalau di akhirat, dari kuburannya sudah memberikan syafaat. Di alam mahsyar juga memberikan syafaat. Pernah dengar Zahrawain? Ada yang tahu Zahrawain? Dapat WordPress ini. Temot. Apa Zahrawain itu? Pernah dengar hadis Zahrawain? Kata Nabi SAW, siapa yang membaca Zahrawain, ya, kemudian dia mencoba untuk memahaminya dan memilikinya, nanti dia Zahrawain itu akan berbentuk seperti kelompok burung merpati yang banyak sekali yang menaungi dirinya saat hari kiamat yang sungguh sangat
panas. Jadi Zafran itu adalah surat apa? Surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Siapa yang mau baca Al-Baqarah, baca Ali Imran, coba untuk memahaminya. Nanti di hari kiamat tuh surat Al-Baqarah, surat Ali Imran itu akan seperti kumpulan burung permati, burung yang menutupi atas dia, sehingga nanti panasnya matahari di alam akhirat itu ya aman, dari dia akan nggak kepanasan, terlindungi. Kok seperti burung banyak? Ya. Jangan burung, pohon aja kalau burung banyak kita nggak kepanasan, apalagi burung. Kemana kita jalan dia akan menaungi kita. Karena Al-Baqarah ayatnya banyak, Ali Imran ayatnya banyak. Jadi dia akan seperti merpati itu di atas kita, ikutin kita kemana pun, kita terlindungi dari itu. Itu baru Al-Baqarah sama ayat Al-Zahrain, ya. Belum surat At-Taubah, surat lain. Gitu ya. Mumpung di dunia ini, Al-Quran itu dahsyat, ya. Berikan syafaat bukan hanya di akhirat, bahkan di dunia. Bahkan ada satu hadis, ya. Nanti Quran bisa bicara. Quran bisa bicara. Sebagaimana puasa juga bisa bicara. Ya, kata Rasulullah SAW, as-siyam wal Quran yashfa'an. Puasa dan Quran itu memberi syafaat lil abdi yaumil qiyamah, untuk hamba di hari kiamat. Yaqulu siyam, nanti puasa akan bicara. Ya. Bicaranya kepada siapa, ibu-ibu? Quran akan bicara kepada siapa, ibu-ibu? Ibu lagi rapat besok mau masak apa? Beli minyaknya di pasar pocong atau di kota wisata. Ini ceramahnya nggak dengar, rapat terus. Puasa nanti akan bicara. Ya Rabb, pada Allah. Ya Rabb, gara-gara gue, ya, orang ini nggak makan di siang hari. Ya Rabb, mana tuhu minat ta'am wasyarab, gara-gara gue, orang ini nggak makan di siang hari. Maka berikan kekuasaan pada saya, ya Allah, untuk beri syafaat pada orang yang nggak makan di siang hari. Begitu juga dengan Quran. Yaqulu Quran akan bicara, ya Rabb, gara-gara gue, malam-malam dia nggak tidur, ngaji mulu. Maka fasyafi'ni, berikan kepada saya kesempatan, berikan saya kekuasaan untuk berikan syafaat pada orang ini yang malam-malam begadang, tapi bukan ngegame, bukan nonton bola juga. Begadangnya baca Quran bersama Ramadan. Kata Nabi SAW, fayashfa'an, dua-duanya berikan syafaat. Biasa. Sampai jam berapa saya Pak Roni? Jam 9 ya. Satu hadis lagi deh. Kan tadi ada 3, ya kan? Yang pertama sudah banyakin hatam, baca hatamin. Yang kedua tadabburi isinya. Yang ketiga terakhir, ya. Terakhir nih. Bapak mau jadi hafiz Quran kan? Ibu mau jadi hafiz Quran? Mau ya? Iya. Oh ya. Kalau banyak hafiz Quran, ibu jangan nonton drakor mulu. Drakor beberapa episode itu, 15 episode masih dibuat terus. Cari lagi Dracin. Aduh, dia nggak hafiz Quran. Semuanya kita bisa hafiz Quran, insya Allah. Nggak terpandang dengan umur, Enggak. Umur 70 tahun juga masih, selama dia masih bisa baca, bisa hafal Quran ya. Syaratnya cuma satu untuk hafal Quran. Ingat-ingat, kalau mau jadi hafiz Quran, nggak tergantung umur. Karena ini Allah turunkan Al-Quran untuk standar semua manusia, bukan untuk orang cerdas, jenius, superior, enggak. Semuanya yang mau hafal Quran bisa. Cuman syarat itu harus dipenuhi satu. Apa syaratnya? Ngotot, maksain gitu ya, maksain. Saya 2 bulan ini punya murid ya, di Ciracas, umurnya sekarang 58. 2 bulan dapat 3 juz.
Saya ingat 2 bulan karena saya baru dapat 2 kali gajian. Baru dapat transferan 2 kali. Ini udah dapat 3 juz. Umur berapa? 58. Tapi orangnya ngotot betul. Hari ini aja tadi saya, jam 1, tadi saya ada acara. Mestinya saya ada jam 8, nggak bisa. Kalau pernah ada acara. Kalau bisa pagi sore, kalau bisa offline, online saja, online ya. Masya Allah, saat ngejar dia. Sekarang ketika juz, baru 2 bulan. Subhanallah. Gitu. Ya. Saya punya murid umur 32. Dia ngotot, Bang, saya berhenti dari Indosat. Waktu dia coba itu, tadinya cuma ngapal Sabtu Ahad. Ternyata dapat karena dia ngotot betul. Dapat kalau mana amal udah cuti 6 bulan. Berarti dari Indosat, cuti di luar tanggungan, bisa apa? Di luar tanggungan ya. Cuti tidak dibayar gitu. Dapat izin. Cuti 6 bulan, tadinya setoran seminggu 2 kali, sama saya setorannya setiap hari. Amal bukan setiap hari, sehari 2 kali. 6 bulan jebol 30 juz. Subhanallah. Quran itu mudah, itu janji Allah sudah di Al-Quran. Emangnya manusia sering melanggar janji Allah, sudah berjanji. Walaqad yassarnal Qur'ana lizikri. Sungguh Al-Quran itu mudah untuk diingat. Lalu mudzakkir, adakah orang mendapatkan itu diingat lizikri. Di satu surat yang sama 4 kali Allah sebut walaqad yassarnal Qur'ana lizikri. Sungguh Al-Quran akan memudahkan untuk diingat. Adakah yang mau mendapatkan? Gitu. Sekarang kita coba ya. Ya. Kita coba dalam waktu sebentar, Bapak Ibu bisa dapat hafal langsung 32 ayat. Ada tes sekarang. Siap ya? Ayo ikuti Bapak. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ayo. Nah, itu sudah hafal 1 ayat. 1 ayat itu di surah Ar-Rahman 31 kali disebut. Ya kan? Nah, sekarang tambah 1 ayat pertama. Ar-Rahman. 31 tambah 1 berapa? Wah, sudah hafal 32 ayat Bapak. Masya Allah, dalam waktu sekejap. Tuh, canggih kan? Wah, Al-Quran Ar-Rahman itu 78 ayat, ya kan? Berarti tinggal separuh lagi ya, tugas PR. Yang kesini sisanya itu harus sudah separuh itu 32. Saya sudah. Sehingga semangat itu bukan hanya pendapat saya. Waktu saya pertama kali pesantren juga begitu. Ustaznya itu dari Demak. Oke, apa syarat yang menjadi Al-Quran? Satu, apa? Sing semangat atau saya dari Demak. Ya. Saya juga dari Pakistan. Masya Allah. Bilhimah. Masya Allah. Saya juga dari Mesir. Saya mau mungkin apa syaratnya? Berazam, semangat juga. Ini himmah, azam, artinya sama. Semangat, motor. Sudah itu aja. Ya. Dulu bapak-bapak kalau nggak ngotot nggak jadi nikah kan? Gara-gara ngotot dapat istri. Sama sekarang kalau mau dapat Quran ngotot. Itu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.